Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang di podcast BBPOM di Mataram. Ngobrol santai tapi penuh makna. Dan hari ini kita akan bahas topik yang sedang ramai dibicarakan, yakni mengenai program MBG. Program yang bukan cuma soal makanan, tapi juga tentang kesehatan, pendidikan, ekonomi, bahkan mimpi generasi Indonesia ke depan. Kupas tuntas tetap santai dan pastinya seru cuma di episode kali ini. Ini bukan sekedar program, ini adalah gerakan nasional. Program makanan bergizi gratis yang sedang didorong pemerintah untuk masa depan generasi Indonesia. Tapi ada satu pertanyaan yang sering luput. Cukupkah makanan itu hanya bergizi? Bagaimana kalau belum tentu aman? Karena di balik ambisi besar program ini, ada risiko nyata seperti peredaran bahan pangan tidak memenuhi standar, produk ilegal, hingga keamanan yang sering dianggap sepele. Disinilah peran Badan Pengawas Obat dan Makanan menjadi krusial. Bukan hanya mengawasi, tapi memastikan setiap makanan yang dikonsumsi masyarakat benar-benar aman, bermutu, dan layak. Dan untuk memperkuat itu semua, hadir sebuah inovasi Balai Aman MBG. Bukan sekedar pelengkap program, tapi jembatan antara kebijakan dan realitas di lapangan antara pemerintah dan masyarakat. Karena menyukseskan program nasional ini bukan cuma soal menyediakan makanan, tapi memastikan setiap yang dikonsumsi tidak membawa risiko. Bersama saya sudah hadir narasumber PIC Inovasi Balai Aman MBG. Selamat siang Ibu Eka Rahmi Paramita Apoteker. Selamat siang. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah. Oke, baik, kita langsung masuk ke inti ya. Balai Aman MBG ini terdengar menarik, tapi saya ingin mulai dari hal yang paling mendasar. Sebenarnya, apa masalah nyata di lapangan yang membuat inovasi ini perlu dibuat? Oke, sebelumnya saya sedikit menjelaskan ya terkait dengan Balai Aman MBG. Apa sih kepanjangan dari Balai Aman MBG gitu ya? Balai Aman MBG ini adalah bimbingan teknis akselerasi edukasi keamanan pangan untuk program makan bergizi gratis. Nah, latar belakangnya kenapa kemudian kami membuat inovasi Balai Aman MBG ini? Sebenarnya kami melihat dari beberapa kasus KLB keracunan pangan, itu kejadian luar biasa keracunan pangan dari tahun 2025 sampai dengan tahun 2026 ini gitu ya. Kasus KLB-KP atau keracunan pangan yang disebabkan oleh pangan program MBG ini angkanya semakin meningkat gitu. Kami melihat kasus keracunan pangan cukup banyak gitu ya, terutama yang disebabkan oleh pangan yang disajikan pada program MBG. Kemudian dari hasil pengawasan kami juga menemukan gitu ya bahwa ternyata ada produk pangan yang tidak memiliki izin edar yang kemudian didistribusikan oleh SPPG di program ini. Kemudian kami menemukan ada makanan yang ternyata sudah tidak layak untuk dihidangkan, seperti pangannya sudah rusak atau sudah kadaluarsa yang ternyata masih didistribusikan oleh SPPG program ini. Nah, melihat kondisi seperti itu, kita merasa bahwa sepertinya apakah tingkat pengetahuan dari para pelaku pengelola pangan di SPPG ini belum cukup gitu ya untuk mereka bisa mengidentifikasi atau menerapkan keamanan pangan pada penyajian produk pangan MBG mereka gitu. Nah, karena kami melihat itu, karena kita melihat hal seperti itu, maka terinspirasi gitu ya untuk menginisiasi kegiatan bimbingan teknis akselerasi edukasi keamanan pangan. Jadi kami ingin meningkatkan atau menambah tingkat pengetahuan dari para pengelola produk pangan pengolahan siap saji di SPPG. Cukup menarik ya program ini. Jadi lalu saya ingin tanyakan bagaimana mekanisme inovasi ini?
Jadi tadi ya, Bali Aman EBG ini kan sebenarnya prinsipnya adalah BIMTEK ya, bimbingan teknis untuk para pengelola produk pangan EBG. Nah, sasaran kami siapa gitu ya. Nah, untuk tahun 2026 ini kita melakukan piloting di target kita kurang lebih paling tidak 40-60% SPPD yang berada di wilayah kerja Balai Desa Kopi Mataram ini sudah mengikuti kegiatan BIMTEK akselerasi ini atau Balai Aman ini. Yang kita latih, kita fokus pada untuk saat ini kita fokus pada ahli gizi. Ahli gizi. Mengapa ahli gizi? Karena kami melihat ahli gizi ini yang kemudian terlibat langsung pada saat proses pengolahan produk pangan ini. Kenapa kita menyasar ke ahli gizi? Nah, di tahun 2026 ini sampai dengan bulan ini kita sudah melakukan 3 kali BIMTEK ya. Jadi rencananya BIMTEK ini akan kami lakukan setiap 1 bulan sekali gitu, dimana targetnya adalah di setiap 1 sesi itu ada 60 SPPD yang bisa kami latih, sehingga bisa sampai bulan Desember 2026 ini kami mentargetkan ada 600 SPPD yang bisa mengikuti BIMTEK ini, yang bisa kami latih gitu. Itu kalau kita hitung-hitungan matematikanya ya gitu ya, karena 1 bulan 60 dikali 10 kali sesi maka ada 600 SPPD. Harapan kami seperti itu. Nah, jadi karena ahli gizi yang sebagian kami ini ya, yang kami latih untuk saat ini, kemudian nanti di tahun berikutnya kita akan mencoba perluasan gitu ya, mungkin kita bisa menambah juga mungkin pihak-pihak lain yang terlibat, mungkin akuntan atau mungkin dari pihak suppliernya, dari SPPD gitu ya, yang juga berperan terhadap pendistribusian produk pangan yang ada di SPPD seperti itu. Program ini sih kami harapkan bisa diperluas gitu ya sampai ke seluruh SPPD aktif yang ada di wilayah kerja Balai Desa Kopi Mataram ini kemudian sudah mengikuti BIMTEK ini. Nah, nanti kalau memang seluruh SPPD ini sudah mengikuti BIMTEK, kita bisa meningkatkan materi yang diberikan itu ke tingkat intermediate. Jadi kalau untuk tahun 2026 ini mungkin materi yang kami sampaikan adalah materi dasar ya, yang cukup sederhana, antara lain terkait dengan izin edar produk, kemudian kita berbicara terkait dengan pengujian kasus kerajinan tangan, kemudian kita juga menyampaikan pengetahuan dasar terkait dengan cara produksi pangan olahan siap saji yang baik untuk program EBG. Nah, untuk selanjutnya apabila level dasar ini gitu ya, kalau bisa kita bilang level dasar ini sudah berlangsung, di mana seluruh SPPD sudah dilatih gitu ya. Nah, kita ingin meningkatkan ke level intermediate dan advance dengan materi-materi yang mungkin lebih istilahnya materi yang lebih fokus lagi gitu ya, materi yang mungkin lebih rigid lagi terkait dengan keamanan pangan. Nah, kita juga mengharapkan apabila nanti program ini berjalan dengan lancar, mungkin program ini bisa direplikasi juga oleh instansi lain, dan itu juga cita-citanya nih bisa membentuk TOP gitu ya, trainer gitu ya. Kita membentuk trainer di masing-masing SPPD sehingga mereka bisa menularkan ilmunya ke personil-personil lain di SPPD. Berarti inovasi ini harapannya itu agar bisa mendorong keterlibatan lebih lanjut ya, lebih jauh ke pelaku SPPD ya. Iya, betul. Jadi mungkin gini ya, kita ingin mendorong
atau menginisiasi tingkat kemandirian gitu ya, tingkat kemandirian para pelaku, kita bisa bilang pelaku usaha nggak ya SPPG ini ya, para pelaku usaha SPPG ini untuk mereka juga aware terkait dengan keamanan pangan, kemudian mereka bisa mengidentifikasi gitu ya, bisa memitigasi risiko-risiko yang mungkin muncul pada saat mereka melakukan pengolahan produk pangan NBG yang ada di SPPG masing-masing. Sehingga ketika mereka bisa mengidentifikasi dan memitigasi risiko, diharapkan ya bisa meminimalisir atau menurunkan angka kejadian KMPKP gitu, tidak biasa kita mau ya setiap hari mendengar hari ini keracunan MBG di daerah ini, hari ini keracunan MBG di daerah itu. Kita inginnya sih para penerima manfaat MBG ini ya, yang seperti sebetulnya tidak hanya mengkonsumsi produk MBG yang bergizi gitu, tapi juga aman dan jauh dari risiko ya. jauh dari Berarti tujuannya sebenarnya mendorong kemandirian pelaku SPPG untuk selain mengedukasi, tapi mengidentifikasi dan memitigasi risiko terkait keamanan pangan. Baik, kalau kita bicara dampak dan keberlangsungan, bagaimana dampak dan keberlangsungan inovasi ini? ya. Jadi saya sampaikan ya, sebenarnya tujuan utama kita sih dampaknya pertama yang ingin meningkatkan pengetahuan gitu ya, ingin meningkatkan pengetahuan para pelaku usaha, bisa dengan pelaku usaha di SPPG yang mengelola produk pangan untuk MBG ini gitu ya, terkait dengan keamanan pangan. Dan kita juga ingin tadi ya, karena kasus keracunan pangan KLPKP ini diharapkan angkanya bisa menurun gitu, bahkan bisa 0% mungkin ya, kalau memang seluruh SPPG itu bisa menerapkan prinsip keamanan pangan dengan baik. Oke, baik, menarik sekali ya. Jadi kalau kita simpulkan, Balai Aman MBG ini lahir bukan tanpa alasan, tapi sebagai respon atas kebutuhan nyata di lapangan, dan juga sebagai upaya memperkuat keberhasilan program nasional. Baik Mbak Mita, untuk pertanyaan terakhir, apakah tujuan besar ini bisa benar-benar tercapai atau justru akan diuji implementasinya nanti? Jadi kita tahu ya bahwa setiap inovasi itu pasti ada tantangan dan hambatan ya gitu. Ya mungkin tantangan saat ini yang kita hadapi karena gini, inovasi ini kan di tengah keterbatasan anggaran yang kita miliki ya, inovasi ini kan kita laku Bintek ini kita selenggarakan secara daring, jadi full daring, memanfaatkan dari berbagai virtual dari Satpom di Mataram gitu ya, memanfaatkan Zoom meeting, kita murni pelaksananya secara daring. Nah, jadi mungkin tantangannya adalah ya namanya pelatihan secara daring ya, mungkin tingkat partisipasi dan inisiatif peserta gitu tuh kurang gitu ya. Kadang kalau secara daring itu pada saat sesi pagi ada, begitu sesi siang nggak balik lagi gitu ya. Jadi tingkat partisipasi peserta yang harus kita tingkatkan. Namun kami senantiasa berkoordinasi dengan BGN di regional Provinsi Nusa Tenggara Barat gitu ya, untuk meningkatkan partisipasi dan inisiatif dari peserta gitu. Jadi kita harapkan sih kalau istilahnya apa ya, kan kalau apa sih koordinator regional BGN-nya gitu kan, itu istilahnya yang menaungi mereka ya, kalau dari beliau bisa membantu untuk meningkatkan partisipasi serta gitu sih, kita harapkan kendala itu bisa kita minimalisir. Ya mungkin kalau ada anggaran yang cukup memadai itu mungkin kita di level, ini kan masih level dasar ya, di level dasar kan berarti pesertanya masih cukup banyak. Nanti mungkin yang akan lanjut ke level
intermediate atau advance, mungkin akan kita pilih beberapa peserta. Nah, mungkin di situ bisa kita pertimbangkan gitu ya untuk melaksanakan gitu secara luring, di mana mungkin materi yang diberikan sudah lebih tekstur lagi ya, seperti itu. Baik, terakhir nih Mas, terakhir banget. Ada yang ingin disampaikan untuk inovasi ini? Kita berharapnya gitu ya, inovasi ini memang benar-benar dirasakan manfaatnya, bukan hanya oleh SPPD, tapi kita berharap dengan kita meningkatkan pengetahuan dari para pelaku produksi pangan olahan di MBG ini. Mereka bisa menghasilkan produk pangan MBG yang bergizi, bermutu dan aman. Nah, ketika pangan MBG yang dihasilkan sudah bergizi, bermutu dan aman, artinya para penerima manfaat ini bisa mendapatkan produk pangan yang bergizi, bermutu dan aman gitu ya. Sehingga tujuan utama dari program makan bergizi gratis ini untuk menyehatkan dan mencerdaskan anak bangsa itu bisa tercapai. Baik, di tengah keterbatasan anggaran, efisiensi yang dilakukan oleh pemerintah, berarti kita tidak bisa melakukan yang terbaik untuk masyarakat. Baik, semoga diskusi hari ini bisa menambah wawasan dan memberi inspirasi untuk kita semua. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Jangan lupa cek kemasan, izin edar, kadaluarsa, dan lain.